Halo guys, balik lagi bersama gua Satria. Semoga kabar kalian tetap ceria. Setelah kemarin Satria bahas film horor dan gak ada yang nonton satupun, kali ini Satria masih semangat untuk bahas salah satu film seru berjudul. So, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke alur cerita filmnya. Enjoy movie. Film diawali dengan diperlihatkannya villa megah di tengah-tengah daerah terpencil di Amerika Serikat, yang dimana pada kali ini villa itu akan dihuni 3 gadis seksoi. Sebelum itu perkenalkan dulu, ada Heather, anak pemilik villa, seorang selebgram bernama Didi, dan si paling tomboy bernama Charles. Didi yang memang seorang selebgram sekaligus model papan rombeng terlihat sangat antusias dan melakukan live streaming secara bebas. Tujuan mereka berlibur ke tempat ini untuk menyaksikan fenomena langka, yakni hujan meteor, yang menurut prediksi fenomena tersebut akan terjadi nanti malam. Sembari menunggu waktu, mereka bersantai dan berbincang-bincang, di mana mereka semua mengaku bahwa liburan yang mereka jalani terasa sepi tanpa kehadiran sosok laki-laki, yang kalau dipikir-pikir Satria jadi pengen ikutan gabung. Singkat cerita, pada malam harinya mereka menyaksikan momen indah sekali seumur hidup, tak lain dan tak bukan yakni hujan meteor. Didi turut mengabadikan momen tersebut dengan kamera iPhone. Namun HP Didi tidak mendapat sinyal dan mengganggu live streamingnya. Sampai suatu ketika mereka berniat menghabiskan malam tersebut dengan mengisi momen sebaik mungkin, dengan bercerita kenangan-kenangan indah yang telah mereka lalui bersama. Diketahui di mana sedari kecil Didilah orang yang paling jahil dalam circle mereka, yang tak lama momen mereka harus terganggu oleh datangnya sebuah benda aneh. Mereka mengeluarkan benda tersebut dari kolam berenang. Entah benda apa, namun benda tersebut berwarna hitam dan memiliki tekstur yang lembek. Selain itu, benda tersebut juga memiliki bau yang tidak sedap, di mana Didi menganggap benda tersebut hanya seonggok kotoran, sedangkan Charles beranggapan benda itu adalah seekor armadillo. Namun setelah mereka mencari-cari, benda tersebut sangatlah jauh berbeda dengan seekor armadillo. Bahkan bentuknya juga jauh berbeda, yang kalau dipikir-pikir juga masa iya armadillo bisa terbang. Singkat waktu, di keesokan harinya mereka sudah tak sabar untuk bersenang-senang. Namun HP iPhone Didi dan Heather tiba-tiba mengalami error dan mati secara mendadak. Seperti yang kita tahu, Didi yang memang seorang selebgram cukup mengeluhkan hal tersebut. Satu-satunya yang tersisa hanya HP Charles saja. Namun ketika diambil, HP Charles juga mengalami hal yang serupa, dan sudah pasti sangat menyulitkan mereka untuk berkomunikasi. Tak lama mereka dibuat aneh tatkala makhluk tersebut sudah menghilang dari tempatnya. Layaknya seorang detektif, mereka berusaha mencari makhluk tersebut dengan mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan. Di mana pada kali ini mereka menemukan si makhluk sudah dengan bentuk yang berbeda, dengan keluarnya sesuatu menyerupai kaki dan tangan. Sampai suatu ketika mereka dikagetkan dengan kedatangan pria kribo bernama Brad, di mana Brad sementara ini ditugaskan untuk menggantikan pengurus kebun yang sedang sakit.
Dirasa ada kesempatan, Heather berniat membayar Brad untuk memindahkan makhluk tersebut. Namun di sini Brad banyak maunya, yang dimana Brad akan melakukan jika mendapat adu kenyot. Dirasa tidak ada pilihan lain, Charles pun harus ikhlas menyanggupi permintaan Brad. Tidak sampai di situ, mereka juga harus mengeluarkan dolar dengan nominal yang tidak sedikit. Pada momen ini, Brad sungguh gede milik. Yang dimana pada akhirnya diangkatlah makhluk tersebut oleh Brad. Tadinya Brad masih sanggup-sanggup aja untuk memindahkan si makhluk meskipun sangat berat dan bau. Namun setelah ditendang, makhluk tersebut bersuara sangat keras yang membuat Brad lari terbirit-birit dari tempat tersebut. Yang dimana ketiga sahabat ini cuma bisa terheran-heran kepada Brad. Dirasa tidak ada cara lain, Didi mengajak mereka semua untuk membunuh makhluk tersebut. Namun ajakan itu ditolak keras oleh Charles, si paling pecinta alam, yang dimana Charles maunya makhluk tersebut dipindahkan ke tempat yang lebih teduh. Pada akhirnya mereka semua menyeret makhluk tersebut untuk dipindahkan ke area semak-semak. Namun anehnya, meskipun makhluk tersebut kecil, mereka sangat kewalahan. Bisa kita lihat si makhluk terlihat begitu senang ketika melihat para gadis. Jangankan si makhluk, Setria aja sama. Sampai saat ini liburan mereka masih berjalan lancar-lancar saja. Momen demi momen mereka lalui, seperti minum-minum, mengambil gambar, berjoget-joget, dan sebagainya. Singkat cerita, di tengah malam yang semakin larut, Charles terbangun akibat suara si makhluk. Charles kemudian mengajak Heather untuk memeriksa makhluk tersebut. Namun karena lagi enak-enaknya tidur, Heather menolak dan menyuruh Charles untuk kembali bobo cantik. Namun alangkah cerobohnya, mentang-mentang pecinta alam, tanpa persetujuan dari dua temannya, Charles membawa masuk makhluk tersebut. Bahkan Charles memberi si makhluk sebotol susu segar. Yang anehnya, makhluk itu tiba-tiba menjadi enteng. Di pagi harinya, Didi cuma bisa heran karena melihat si makhluk yang tiba-tiba sudah berada di dalam rumah. Alhasil di pagi itu Charles harus kena bacot dari dua temannya, yang dimana mereka menyuruh Charles untuk mengeluarkan kembali makhluk tersebut. Oh hey Dimi, I got 2 questions for you. Oh my god! Namun sungguh aneh, tiba-tiba si makhluk kembali berat dan bersuara bising seakan-akan tidak mau dipindahkan. Didi sedikit kesal terhadap Charles, dan Didi nggak mau tahu makhluk tersebut harus disingkirkan dengan cara apapun. Crying. Sementara Heather masih bisa memaafkan tindakan Charles. Heather mengajak Charles untuk pergi ke satu-satunya tetangga terdekat yang bernama Edna. Tak lain dan tak bukan, tujuan mereka untuk meminta bantuan kepada Edna. Singkat cerita, dengan mengendarai mobil buggy milik ayah Heather, mereka pun OTW ke tempat Edna. Sementara Didi yang berada di rumah dan berniat untuk kembali istirahat harus terganggu dengan suara yang begitu berisik dari si makhluk. Pada momen ini nggak main-main, segelas racun tikus kundi disiapkan untuk si makhluk. Namun tiba-tiba makhluk tersebut seolah bisa mempengaruhi Didi. Scene langsung kembali beralih kepada Heather dan Charles, di mana mereka sudah tiba di depan rumah Edna. Satu-satunya rumah yang berada di wilayah ini dan sangat jauh dari keramaian. Mereka mencoba masuk, namun tidak menemukan keberadaan Edna. Wow. Mereka hanya melihat alat-alat serta catatan yang berada di rumah Edna, yang dimana sepertinya Edna semacam mendalami ilmu penelitian.
Namun di sini mereka berusaha untuk tidak kepo lebih jauh. Terlebih mereka cuma mencari Edna dan sangat memerlukan bantuannya. Charles, come on. Namun apa daya, mereka harus kembali dan sama sekali tidak menemukan pemilik rumah. Setibanya di tempat, Charles dan Heather memberitahu hal buruk tersebut kepada Didi, yang dimana karena tidak adanya Edna, mereka tidak bisa mendapatkan tumpangan ke kota untuk mencari bantuan dan membetulkan ponsel mereka. Namun mereka berdua dibuat heran. Kali ini Didi bersikap santuy dan tidak mempersalahkan hal tersebut. Padahal Didi adalah salah satu orang yang 1 menit pun gak bisa lepas dari HP. Tidak sampai di situ, ketika sedang makan siang, Didi begitu lahap dan beringas dalam memakan spaghetti. Sampai-sampai makanan Charles pun ikut diembat. So good. Bahkan Didi kini menjadi orang yang begitu bersemangat, di mana Charles dan Heather cuma bisa terheran-heran dengan perubahan sikap Didi. Maybe it's the calm down. Singkat waktu, malam pun kembali gelap. Di malam tersebut, Heather terbangun karena mendengar suara aneh dari arah dapur. Lantas Heather pun berusaha mengeceknya. Namun alangkah kagetnya Heather ketika melihat Didi yang sedang bersenang-senang dengan si makhluk. Yang dimana pada momen itu Heather pun harus ikut terpengaruh. Dan bersenang-senanglah mereka di malam tersebut. He did what? Di keesokan harinya Charles menanyakan makhluk tersebut yang sudah tiba-tiba hilang. Namun mereka berdua rupanya menyimpan makhluk tersebut di kamarnya. Yang dimana Charles cukup heran, terlebih selama ini mereka sangat benci kepada si makhluk. Sampai suatu ketika Charles harus pergi sendiri ke kediaman Edna, dengan harapan ada mobil yang bisa digunakan untuk pergi ke kota. Terlebih nanti besok Charles harus kembali masuk kerja. This is for now. Namun setibanya di kediaman Edna, Charles sama sekali tidak menemukan kunci mobil Edna. Yang dimana tanpa sengaja Charles menemukan sebuah buku yang berisi gambar diagram si makhluk. Dimana pada kala itu Charles pun turut menyadari bahwa Edna sudah mati dengan cara mengenaskan dari beberapa hari yang lalu. Sementara di sisi lain, Heather dan Didi sudahlah bertingkah aneh, yang dimana Heather sibuk makan telur mentah dan Didi sibuk berendam dengan gelagat yang aneh. Sampai suatu ketika sekembalinya dari kediaman Edna, Charles mengecek si makhluk. Terlebih Charles sangat curiga dengan gambar yang ia temukan di rumah Edna, apalagi dengan perubahan sikap teman-temannya. Yang dimana Charles harus terhipnotis dan hampir saja disetubuhi oleh si makhluk. Namun beruntung Charles berhasil tersadar dan keluar dari genjutsu si makhluk. What the fuck is it? Pada akhirnya adu bacot pun tak terhindarkan, di mana Charles mengajak mereka semua untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian ataupun sebagainya. Bullshit. You just wanna get. Namun apa daya, Didi yang sudah kecanduan daging si makhluk dibutakan oleh rasa nikmat. Didi menentang hal tersebut yang padahal Charles sangatlah peduli terhadap keselamatan mereka. Pada akhirnya mereka harus dikagetkan oleh Didi yang tiba-tiba mengalami hamil dadakan. Hal serupa juga dialami oleh Heather. Bahkan secara mendadak kondisi mereka sangat memprihatinkan. Namun Charles nggak bisa berbuat banyak ataupun mencari bantuan. Charles hanya bisa berusaha melampiaskan amarahnya kepada si makhluk. Namun Didi dan Heather yang sudah terpengaruh si makhluk malah membela si makhluk. Ketika sadarkan diri tanpa pikir panjang lagi, Charles harus menghajar si makhluk secara membagong buta.
yang dimana turut diketahui juga bahwa si makhluk adalah alien yang berpopulasi dengan menanam benih ke rahim para wanita dan berusaha menguasai bumi kita, katanya. Menyadari hal itu sangatlah berbahaya, Charles langsung bergegas pergi menyusul teman-temannya sebelum mereka melahirkan para bayi alien dan populasinya menyebar ke berbagai kota, di mana dengan cara terpaksa Charles harus mengulti Hitler dengan skill Johnson. Namun Charles mendapat kesulitan ketika mengejar Didi. Terlebih Didi sudah sangatlah jauh dan lebih agresif daripada Hitler. Bahkan ketika akan membasmi, Charles harus mendapat perlawanan yang cukup merepotkan Satria dalam mengedit supaya tidak copyright. Sekalinya ada kesempatan, Charles harus ditembak pria koboi si paling jagoan, di mana si koboi malah menolong Didi dan akan membawanya ke rumah sakit. Sungguh malangnya si Charles. Namun rupanya Charles kembali tersadar dan hanya tertembak di bagian tak-tak saja. Turut disadari juga bahwa si koboi sudahlah tewas dibasmi Didi. Mamam. Sedangkan Didi sudah mengalami perubahan yang cukup aneh. Dengan menggunakan bedil si koboi, Charles pun mengakhiri semuanya sebelum Didi menjadi alien. Sudah pasti di film ini hanya Charles lah yang selamat dan akan pulang dengan menggunakan mobil si koboi. Mungkin. Namun di akhir film Charles melihat hujan meteor yang sebenarnya itu adalah hujan alien yang begitu banyak sedang menuju ke bumi, dan film pun berakhir.